Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saudara-saudaraku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah video yang cukup menggembarkan dunia, maya, menggembarkan Nusantara, dengan pembelaan yang dilakukan oleh klan-klan Alawi sebagai generasi penerus dari gembong FPI, ya. Gembongnya FPI ini mungkin kader yang sudah dicetak begitu matang, kan ada beberapa orang yang memang sudah dicetak oleh mereka untuk sebagai penerus yang dikatakan oleh mereka adalah perjuangan, kan? Oke, kita tampilkan videonya ya guys. Nanti panjenengan mungkin bisa mengamati, mencermati apa yang dia katakan, dan kita tentunya sebagai masyarakat Nusantara ada hak untuk mengkritik, memberikan saran dan edukasi kepada saudara-saudara kita semua. Ini videonya ya. Ini videonya. Ini sih Kabib gembongnya ya. Ini gembongnya FPI, penerus gembongnya FPI. Ngomongnya ini di Madura ya. Masih tetap dia menyudutkan ya, mempermasalahkan, mensoalkan si Gus Fuad ya, dengan segala cara mereka menyalahkan ya, Gus Fuad Bleret yang telah mengucapkan monyet kepada salah satu orang yang sedang mereka usung dan diusulkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun setelah ditelusuri ternyata memang ada beberapa persyaratan yang menurut kita memang tidak lengkap ya loh, tidak memenuhi kriteria orang tersebut layak untuk dijadikan pahlawan di Indonesia. Tapi anehnya mereka tetap memaksakan diri agar si almarhum Bapak Idrus Al-Jubri ini dijadikan pahlawan di Nusantara. Hanif ngomong sendiri, berarti kalau kita melihat video yang beredar, apa yang diucapkan oleh Gus Fuad, bahwa si Hanif ini ngomong Gus Fuad ngaku sendiri sebagai cucu PKI ya. Nah, ini adalah pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang FPI untuk ya, untuk sebagai framing yang terus-menerus agar masyarakat seolah-olah itu tahunya, oh ternyata Gus Fuad ini memang ngaku sendiri sebagai cucu PKI. Itu gaya mereka lah. Di mana para kabib dan para tokoh-tokoh yang masih memang membela mati-matian Pak Alawi, para kabib-kabib di Indonesia ini membela yang nyata-nyata sekarang masih hidup. Kita pun masih ingat Gus Dur,
Kita masih ingat Kiai Haji Ma'ruf Amin yang masih hari ini sampai hari ini masih hidup. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden. Gus Dur malah menjadi orang nomor 1 di NKRI. Di mana pembelaan kalian nih para mukibin ya, kayak Nusron Wahid yang berusaha terus menerus untuk mengusulkan Bapak Jupri sebagai pahlawan. Pembelaan kalian kemana? Di mana para mukibin? Pembelaan kalian kepada ulama-ulama kita yang telah direndahkan, yang telah dibabi-babikan, yang dibuta-butakan. Bukalah mata hati kalian. Ini orang-orang yang tukang rusuh, ya, tukang propaganda, provokasi, menteror. Kok malah kalian dukung dengan mati-matian? Kita yang berusaha keras untuk membela ulama Nusantara, kalian caci, kalian maki, kalian teror. Aneh. Oke guys, kita dengarkan apa yang dikatakan, apa yang diomong, suara yang keluar dari mulut si Hanif ya, sebagai kader gembong FPI ya. Kelur, monggo disimak. Saya yakin kalian akan panas ya. Tapi memang inilah cara mereka untuk memprovokasi. Dengan salah satu cara nantinya kalau kita terpancing dengan gaya pola cara omongan-omongan mereka, nanti adalah kesempatan bagi mereka untuk mencari aman. Oke ya, yuk langsung nanti kita kritisi bareng. Anip sing uteke atos ternyata yang ngalim ketone kita becos tapi omongannya swak cangkeme jadi jelek sana muter dia. PKI saudara, ini orang dia sendiri yang harus di PKI, namanya Fuad Pleret saudara, botak orang disiplin Hussein bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara durian waris macam belah. Bandara Mutiara Sis Al Khairat, Mutiara Sayyid Idrus Salim Al Jufri saudara. Saking besarnya jasa beliau, seorang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, sampai-sampai nama bandara pakai nama beliau. Kita Bruce. Luar biasa. Dia cetak umat, dia cetak para pejuang. Bahkan ketika Indonesia merdeka, saudara, beliau tuliskan syairnya. Ditanamkan itu rasa kecintaan kepada nasionalisme kepada Indonesia untuk masyarakat Sulawesi. Dia tulis syair salah satunya dukungan terhadap kemerdekaan. Beliau katakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal baydha'u. Setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, kata Habib Idrus bin Salim Al Jufri, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih saudara. Merah putih ya, merah putih kan oleh generasi-generasi para kabib-kabib Tobol ini kan mereka klaim bahwa itu adalah atas usulan dari yang lagi diusahakan sebagai pahlawan oleh mereka, tapi ya,
klaim sebelah, dan kalau tidak diterima oleh pemerintah mereka marah, modelnya kayak gitu ya. Bukannya malah menelusuri sejarah, tapi marah. Lanjut. Allahu Akbar. Ini ulama besar. Anda kalau ke Sulawesi sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau, saudara. Di semua rumah, khususnya Sulawesi Tengah. Alumninya luar biasa. Bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Dia hina Syed Idrus Al-Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Tidak. Saudara, Syed Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina, saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama. Nah, itu yang harus didengarkan sama Bang Nusron Wahid seharusnya. Kapan kita mau membela ulama-ulama Nusantara kita yang diklaim sebagai keturunan Ba'alwi? Kapan kita akan menjaga marwah Nusantara? Ya. Bukannya malah membela mati-matian klan-klan yang suka mengklaim gembor, prong, pah, ya, mengklaim mereka punya hak menjadi pahlawan, tapi di kenyataan setelah diteliti secara insentif, ya, tidak ditemukan literatur sejarah yang menjadi syarat layaknya klan mereka diangkat sebagai pahlawan. Ini orang-orang yang masih bersikeras. Oke, kita lanjut ya. Berjasa dihinakan. Hinakan. Masya Allah, bahkan gak sampai di situ, sudah. Ini sengaja, ini sengaja terencana, memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian. Ya, sama kayak kamu ya. Kamu sama gembongnya, sama mertuamu itu. Kamu sama mertuamu sama bala-balamu itu sama saja ya. Mendesain ya, merencanakan, mempropaganda dengan gayamu, dengan ceramahmu, dengan kelantanganmu, seolah-olah orang paling berani, paling hebat, paling jos. Itu kan gaya kalian seperti itu, mendesain. Memang kita masih ingat kok videonya mertuamu gitu, mertuamu nip-nip ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. ya. Itu kan gayamu, ya, mengkotak-kotakan kan kalian yang mengkotak-kotakan seolah kalian itu adalah klan ras paling mulia, mengklaim sebagai keturunan Nabi. Pribumi Nusantara itu adalah orang yang paling rendah menurut kalian. Jadi harus menjadi benteng kalian, menjadi pengawal kalian ya.
nurut sama kalian. Ya ora, nyatane mau kayak gue lah. Lanjut. Padahal saudara itu dulu kerjaan Belanda Wah, yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan itu gari memfitnah Belanda. Si Hanif gari mitnah Belanda ya. Sekarang si Hanif lagi bersilat lidah. Seolah-olah si Hanif ini lagi kena fitnah. Pribumi kita sudah cerdas nih Panip. Gayamu. kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi saudara di berbagai literatur. Anda bisa lihat di Wikipedia. Belanda yang membuat tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan kelas pertama, Belanda, Eropa dan lain sebagainya. Ada tingkatan warga kelas 2, Cina, India, Arab dan lain sebagainya. Ada tingkatan ketiga yang disebut oleh Belanda pribumi. Ada Ini Belanda yang mengkotak-kotakan. Hanif Dabrus. Tujuannya supaya ada kecemburuan sosial, supaya nggak berbaur, supaya nggak bersatu. Kalau sudah pecah, tidak berbaur, maka Belanda yang diuntungkan. Perlawanan jadi lemah. Jadi lemah. Menjadi kuat. Ini kerjaan Belanda, saudara. Kerjaan Belanda kebebay lah. Orang kompak. Belanda brule rasa keduran Nip. Orang keras kerjaan siapa? Kerjaan Hanif. Begitu Sepalane. Ada yang namanya Sumpah Pemuda. Maka saudara Klaim semua Sumpah harus Pemuda. mereka. Kita semua satu, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun kita satu bangsa. Mau kotok kayak bang wak kayak gue. Juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Itu pemuda-pemuda Arab, saudara. Oh, Sumpah Pemuda Arab. Bersatu menyatakan deklarasi sebagai bangsa Indonesia. Apalagi begitu kita mendeklarasikan kemerdekaan, mendeklarasikan bahwasanya kita semua Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda suku, Siki gari mengklaim Bhinneka Tunggal Ika. bahasa, kita satu Indonesia. Siki gue ngomong kayak gue mien ya. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Kita juga disatukan dengan Islam. Wahada a'zam wa'ala. Beda suku, beda bahasa, beda budaya. Mien dulu itu mulutmu ngomongnya kayak apa? Ya sekarang terpojok. Mereka ngomong Bhinneka Tunggal Ika. Mereka ngomong itu dalam pemecah belah yang direncanakan oleh Belanda. Aduh. Ini keji, ini biadab, saudara. Yang Ini kecil itu upaya-upaya kue. biadab. Karena kalau habaib kiai umat Islam sudah ribut dengan isu-isu rasisme, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Isu rasisme yang kamu yang buat. Bandar judi, saudara. Judi online makin merajalela di mana-mana, betul? Keri hubungnya maring judi online. Beda ranah nih, Hanif. Yang diuntungkan oligarki. Beda ranah itu. Urusan rasisme. Di Banten laut dipagerin, saudara. Yang tukang ngomong rasisme yang ngawal. Tahu Firaun. Sekejam-kejamnya Firaun nggak pernah magerin laut Dari merah. hubung-hubung karo Firngon barang. Laut dipagerin. Ada aneh. Kalau sudah laut dipagar, saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa Iya, lewat bandara, klanmu. itu bisa diawasi. Apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai, saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba. Astagfirullah. Apa yang bisa merugikan umat? Siapa, saudara? Maka nggak main-main, saudara. Ben rungok nang ki omongane debrulane si Hanif ya. Wong FPI ki golek debrul. Kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI. Nah, ini memfitnah. Yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua dan menghina banyak ulama. Orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba. Sekarang kita bahas ya, Ler. Hanif kan ngomong, Gus Fuad Beret itu ngomong katanya menghina ulama. Ya. Tapi masih ada video dokumentasi bertebaran di sosial media. Ada seorang kabib yang membabi-babikan Ki Haji Ma'ruf Amin. Di mana suaramu nih? Cangkemmu di cangkemmu. Golem bela ulama.
Kiai Haji Ma'ruf Amin masyhur sebagai seorang ulama, pengasuh pondok pesantren, keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Di saat klanmu itu loh, klanmu itu yang ngomong, babi apa babi, cangkemmu ndi golek belani Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang kalian, klan kalian, ada yang dikatakan oleh Gus Fuad Plerit yang jelas-jelas sudah minta maaf dan dipublish ya. Sosial media, Gus Fuad Plerit sudah meminta maaf kepada masyarakat, pada yang berkaitan, yang berkepentingan. Kalian masih terus-menerus menggoreng, tidak terima. Kapan temanmu itu yang membabi-babikan Kiai Haji Ma'ruf Amin minta maaf? Camkan itu. Nggak ada pembelaan dari kalian. Kita belum menemukan video permintaan maaf dari dia. Koplak tapi aja nemen-nemen nih. Justru kalianlah yang rasis. Kalianlah yang mendesain agar kalian adalah diakui sebagai klan tertinggi di Indonesia. Kurang ajar apa tidak? Ya kurang ajar lah kayak gue, jelas. Jelas kurang ajar nih. Aduh. Kayak lor ngomong FPI ke para mukibin ke dirungokna ya ngerti kayak gini ya aja di skip dok. Sing koplak ke siapa, yang mendesain kerasisan siapa, yang merencanakan, mengagendakan, memporak-porandakan, memecah belah umat siapa. Otak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan antara hak dan yang batil, mana benar mana salah, mana baik mana buruk. Bukan dengan cara kita didoktrin, diterima apa adanya, dia mengklaim sebagai keturunan Nabi, tapi setelah diteliti zong. Kalau memang kalian mau menggunakan ilmu, ya ikuti, memverifikasi dengan ilmu, bukan hanya mengklaim. Astagfirullah, ini pribumi saudara-saudara kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati ya untuk menerima sebuah kenyataan. Ini rizki ngeri terus menerus dilakukan oleh si Hanif ya, belum nanti itu teman-temannya Hanif mempropaganda kembali ya pribumi Nusantara. Ya lanjut apa lagi ya kena jelek salah yang ruang naong kayak gue jane antara Duriyat Wali Songo dengan habaib pengaruh darah nih ya, memecah belah umat, memecah belah keturunan Wali Songo karo Habib. Sing memecah belah keturunan Wali Songo dengan Habib itu siapa? Ya kalian sendiri yang memisahkan keturunan Wali Songo dengan para habaib. Ya kalian, Habib itu sendiri yang ingin mangkring ya sebagai keturunan paling tertinggi, diakui ataupun tidak diakui, nyatanya seperti itu. Kita nggak ada memisahkan antara mana keturunan Wali Songo, mana keturunan Habib.
Ya ora, dari dulu nggak pernah. Kalian sendiri yang mengkastakan sebagai keturunan tertinggi. Balamu kilo Bahar Smith, si Bahar kilo. Videonya juga masih ada bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada. Kalian masih tidak terima dengan itu. Kesuh, marah-marah. Alah, model lawas. Domba antara umat yang seperti ini wajib untuk ditangkap, wajib untuk Wah, tangkap ya kowe yang wanita jeblos nomor Nusa Kambangan. Setuju. Saya mau tanya kira-kira Setuju, wajib jeblos nang Nusa Kambangan, setuju. Urip nang Nusa Kambangan dari tukang jaring iwak. penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara. Kan, model-modelnya kayak gue lah. Boleh doktrin pribumi kayak gue. Semua angkat tangannya Allah. Seolah-olah mereka itu menjadi pembela paling hebat. Allahu Akbar. Orang takbir terus. Jangan, saudara, jangan kita mau dipecah belah umat Islam. Jangan mau kita disini. Jangan. Yang tidak ada Agar manfaatnya. dukungan dari pribumi kepada kalian itu rakendo. PR Kiai masih terlalu banyak, PR Habaib masih terlalu banyak. Yang belum bisa baca Quran berapa banyak untuk huruf Quran, saudara? Lah sing marai Quran ya wong pribumi iki desa biblah. Yang belum tahu cara wudu, yang belum tahu cara sholat, yang masih main judi, yang masih Wah itu legur gari menikmati hasil lembok. oligarki yang ingin Gari kia ini disingkir nah. PR kita, saudara. Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya Sambung-sambung nama ring oligarki, sambung nama ring oligarki. kurang keras, kurang semangat, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap galang persatuan, Ya siap jaga bebah pendidikan karena kita. ngadut nakwa kayak gue carane. Domba Habaib dengan Kiai, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau mengadu Ya lawan lah. Sama kowe sing ngadu domba ya dilawan anggone. semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Bila Islam bersatu, semua jawab tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, umat Islam dapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap. Oke ya. Itulah. Si Ani pengen ngomong kayak gue, ngomongin yang Madura ya. Jadi ada maring Palu, Arab teka maring Palu, ngonang Arab orasi maning. Terus orang kanan itu Arab awes semangat maring masyarakat Palu, abnaul khairat, gitu kan? Agar ramai terus, itu kan tujuan mereka ya. Agar seolah-olah wow gitu ya. Wow, muka jadi perhatian. Manggu-manggu itu mereka mau mengambil hati dunia. Kayak ler, kita tetap mendoakan, kita tetap menyadarkan teman-teman kita dari saudara kami asli Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati agar bisa tercerahkan dari segala fenomena yang terjadi di Nusantara, rasisme, provokasi, teror yang dilakukan oleh orang-orang FPI, baik itu yang masih dari saudara kami di Nusantara ataupun oleh klan-klan Habib-Habib, gembong-gembongnya FPI. Tidak suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.